dari Indonesia, Nah, dari cocok. NKRI. Silahkan. Cocok ya, cocok. Saya setuju tuh. Jadi oknum-oknum yang nggak suka dengan pemimpin nasional itu keluar saja, keluar dari Indonesia, ya, bikin gaduh aja. Ini yang saya heran ini para tuan majikan junjungannya ini, oknum Habib yang aku ulama ini. Kenapa di musim bulan puasa ini ada orang demo-demo kayak gitu nggak diingetin gitu loh, ya. Ini gimana itu malah mencaci maki Pak Jokowi bulan puasa mencaci maki Pak Jokowi. Untung Pak Jokowi sabar. Kalau nggak sabar itu bisa berbaju oranye itu. Ya, astagfirullahaladzim, ada-ada aja ini ya. Kita kita lanjut ya. Nah, Jokowi, Anda keluar dari Indonesia, dari NKRI. Silahkan Anda pindah kemana aja. nah betul. Kalau ada yang menerima di negara-negara tersebut. Pindah Mau kemana pindah ya? ke Malaysia, kayak Singapura, Taiwan, Hong Kong, Ke Yaman lah. terserah. Tapi Anda keluar dari NKRI. Kalau tidak terima Pak Presiden Jokowi jadi presiden, silahkan Anda keluar dari NKRI. Bicara masih belentang-belentong aja lu, belagak musuhi Pak Jokowi. Pak Jokowi itu jadi presiden pilihan rakyat. Tahu nggak? 2 periode, bro. Gak kayak lu, demo, entah hak angket, pemilu nggak sah, pemilu tahun ini nggak sah. Yang nggak sah itu hati lo yang sakit hati karena paslon Anda kalah. Ngerti? Orang tuh terima apa adanya, nggak usah kakean bacot lan cocot. Faham Anda? Salam Anda pakai baju oranye. Bravo Akbar. Salam Anda pakai baju oranye. Ibu-ibu ini luar biasa ya. Lanjut ya. Kami juga jelas. Orang-orang macam kau itu semua. Berani kau nurunkan Jokowi? Hah? Kau taruh di mana otakmu? Apa rupanya kinerjamu untuk bangsa ini? Bodat kau semua yang dukung Anies itu. Tahu kau? Hah? Berani kau ngusik Jokowi? Buktikanlah. Coba buktikan. Berani kalian batalkan pemilu kemarin? Mau ku tengok dulu. Ya? Biar kau paham sekali lagi. Ya? Anies tidak lebih baik daripada sampah. Ya? Orang-orang Arab Yaman itu tidak lebih baik. Ya? Dari orang gila yang ada di jalanan. Wow. Ya? Wow. Kau paham kalau sampah? Pedes banget, pedes. Pedes. Orang-orang Yaman tuh, ini katanya nih, sampah, sampah, astagfirullah. Astagfirullah Pak, ini luar biasa Pak. Baik. Dibuang, dibakar. Astagfirullah. Ya, itu kalau sampah. Jadi itulah kau semua itu. Ya, berani kau ngusik Jokowi, 80% rakyat Indonesia yang akan kau hadapi. Ya, sekali lagi aku katakan, sampai kiamat. Ya, Anies Baswedan nggak akan bisa jadi presiden di negeri ini. Ya. Jadi, Ya. kami mohon kepada Sampai kiamat katanya ya, Anies Baswedan tidak akan bisa jadi presiden di negeri ini. Ya. Ya, luar biasa ini Bapak nih. Kita acungi jempol nih ya, keberaniannya ini ya. Nah, harusnya bangsa Indonesia berani semuanya ya, mengungkapkan perasaannya dengan ya demi kebenaran. aparat kepolisian
orang yang berdemo seperti ini yang perlu ditindak tegas. Ya. Karena ini sudah termasuk ini perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Jangan sampai rakyat Indonesia yang 80% mencintai Bapak Joko Widodo yang menghukum mereka. Ya. Kau semua yang dukung Anies, kalau memang betul kau hebat semua, ya, silakan kalau kau berani sentuh Jokowi. Ya. Kalau tolol, goblok, ya, cukup kau saja, ya, biar kau paham. Ya, kau pikir kami percaya sama cucu-cucu nabimu itu, sama Habib-Habib biadab itu? Hah? Kau pikir kami percaya kepada cucu-cucu Nabi itu? Bukan cucu Nabi, bro. Itu bro, ngaku-ngaku, bro. Mantap Bapak ini, mantap. Kau pikir kami percaya sama orang keturunan Arab Yaman itu? Ante-ante penjajah itu? Ya? Jangan kau coba-coba sentuh Pak Joko Widodo. Ya? Itu yang kami ingatkan. Ya? Jangan cuma omong-omong doang. Nanti udah berurusan dengan hukum, nangis kau kayak Bu Tarwiyah. Ya? Ngomong silap kau semua. Pakai otak kau ngomong, ya? Hei, urusin gigimu tuh. Gigi kau itu, urusin gigi kau. Wajah kau jelek kali, parah. Sama hati kau jelek. Sana kau. Jangan kau bilang-bilang musuh Pak Jokowi. Presiden kami itu, jangan macam-macam kau. Dilibas kau nanti, dilibas. Udah sana, gigimu itu urusin. Gosokin gigimu, rapiin. Terus wajahmu itu dirapiin juga. Yang ketiga, hatimu dirapiin, ya, supaya kamu jadi orang baik. Nanti kamu kalau ditangkap polisi nangis-nangis, nggak galak kayak sekarang. Ya, sana, gosok gigi kau. Musuh kami yang paling terberat inilah orang yang bicara ini. Inilah yang buat rusak negara Indonesia ini. Ya, dia mengajak orang untuk membenci Bapak Jokowi, tapi hidungnya sendiri tidak bisa mencium kebusukan dia sendiri. Baunya sudah sangat menyengat, menjijikkan. Ya, kalian itu kalau bicara tidak punya etika sedikit pun dan tidak berguna. Kalian selalu merendah-rendahkan dan menghina Bapak Presiden kami yang sah dipilih oleh rakyat Indonesia ini. Ya, supaya kamu tahu, supaya kamu paham, Bapak Jokowi itu lebih dari 80% rakyat Indonesia mencintai dan menyayangi dan garda terdepan untuk beliau. Kalau kalian ini berapa orang? Kalian itu cuma pembenci, perusak yang bikin huru-hara negara ini. Biar kalian paham, rakyat ini tidak bodoh, sudah pada pinter semua otaknya, nggak bisa kalian bodoh-bodohin lagi. Dan kami rakyat ini yang 80% ini sudah tahu siapa pemimpin yang benar dan siapa pemimpin yang tidak benar. Bapak Jokowi itu sudah 2 periode memimpin negara ini, sudah banyak dirasakan rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kebaikan-kebaikan yang dibuat beliau untuk rakyatnya. Ya, jalan di mana-mana sudah diperbaiki,
di kampung-kampung juga baik, yang miskin-miskin dibantu, ya memang itu pakai duit negara, tapi pintar Bapak Presiden mengelola, mempergunakan itu buat rakyatnya. Kalau selama ini kan tidak, mana ada. Sesudah Bapak Jokowi jadi presiden baru itu ada program seperti itu, biar kalian paham. Freeport sana itu lihat udah diambil. Mudah-mudahan nanti kalau udah Pak Prabowo bisa itu jadi hak milik kita sendiri, tidak ada lagi di apain asing. Itu kan perjuangan Bapak Jokowi. Kalian menghasut-hasut supaya bisa rakyat Indonesia ini membenci Bapak Jokowi, sampai keluar pun lidah kalian itu 10 meter untuk mencaci maki Pak Jokowi, tetap itu di hati rakyatnya, kebaikan dan perbuatan yang oleh dilakukan Bapak Presiden kita untuk rakyatnya. Ya, kami rakyat ini paham kok, ya, dan tahu, ya kami sudah merasakannya. Kami jelas, musuh kami jelas, yaitu adalah Jokowi, musuh rakyat. Ari sia cager pakai baju Masia Palestina. Kalau sia pakai baju Palestina, musuh sia berarti Israel, lain kepala negara presiden Indonesia. Ari sia calager gara roblog sia deh. Musuh siapa? Israel tuh, negara Islam tuh di Palestina dibantaian brutal-brutal. Lain nggak musuhan presiden kepala Indonesia siapa? Aisyah calager, pakai mah peci tahulu siapa? Tapi tadi pakai agama. Nggak sebenarnya baralik wae, aing garileuh nempona. Siapa sekedar rusuh wae hirup teh perasaan teh. Nah, itulah tadi teman-teman. Luar biasa ya, reaksi netizen keras-keras ya, hati-hati. Sudah banyak masyarakat cerdas. Sekarang yang ngaku-ngaku cucu Nabi itu udah nggak laku. Dulu ketika belum ada tes Kiai Madudin, mereka enak tuh memobilisasi massa. Mereka gampang banget cari massa untuk demo. Sekarang nggak laku tuh ya. Saudara, para pecinta Abah Anies ini tidak hanya dari orang-orang kayak tadi tuh. Ya, yang sudah kita sampaikan reaksi netizen begitu keras. Ternyata di sini ada namanya Rifana, seorang host ya. Wow, ini juga pecinta Abah nih, pecinta Abah Anies ya. Coba kita sampaikan nih videonya untuk Anda ya. Untuk hiburan, untuk hiburan. Mudah-mudahan ada hikmahnya ya kan. Kita simak begini nih videonya. Mas Dede Prayudi, jubir TKN Prabowo Gibran dari Partai Salah Input. Bukan, udah dibenerin ya? Iya, jadi dari berapa? Dari hanya banking yang 180.000 jadi 24 miliar. Bayangin, partai 2 kali nggak lolos parlemen, tapi dana kampanyenya nomor 2 terbesar setelah PDI Perjuangan yang udah the ruling party 10 tahun. Kira-kira duitnya dari mana, Dok? Kalau bukan dari oligarki. Aku nggak siap seserem itu sih. Sekarang gini deh, sekarang kok makanya Mas Uki, kalau ketua umumnya bukan anaknya presiden, memang bisa punya dana kampanye 24 miliar, lebih hampir menyamai dana kampanye PDI Perjuangan. Oh, berapa? Oh, lebih daripada itu. Oh, Aku sih curiga Mbak punya masalah personal sih. nggak ada Mas Uki ini. Nggak ada, dia nggak ada masalah personal. Karena dia memang pendukung, bukan 02. Oh Rifana, lu kalau nggak bisa netral, jadi moderator di acara TV, mending lu cabut. Kami tahu lu bukan di pihak 02, tapi sebagai moderator dalam acara debat di CNN, Anda harusnya netral. Kalau tidak bisa, mending lu yang lawan debat dengan tim 02. So asik banget lu jadi cewek, betul. Dia memanfaatkan dia sebagai MC, sebagai host dalam satu acara yang kita harapkan netral. Dia malah memposisikan dirinya menyerang 02. Yang mending dia jadi tim 01 atau 03. Tapi kayaknya dia lebih pendukung 08 sih, 01 sih sepertinya ya. Yes, sama Abah. Wanita jadi-jadian. Oke, next.
Untuk diskon tol bagaimana nih Mbak? Pasti ditunggu nih oleh masyarakat yang akan mudik ini, diskon tol. Mulut nggak pernah disekolahkan yang gini. CNN, ini kualitas hostmu ngomong diskon tarif tol aja, diskon tarif tol. Ya, diskon tarif tol saat ini sedang kita bicarakan bersama operator, karena tentu kita harus mempertimbangkan juga ya bagaimana nanti operator. Ketawa kau ya, ini live, akhirnya tetap ke-upload kan? Mateng loh, ini jadi jejak digitalmu. Diskon, aduh. Bentar, masih ada yang lewat saudara ya. Jadi ini lucu-lucu dah. Video sore ini kita sampaikan lucu-lucu untuk hiburan aja, dan mudah-mudahan ada hikmahnya ya. Lewati dulu ya, lewati dulu. Tapi dalam pertemuan di Bukit Hambalang dengan Ketua Umum Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto, ada percakapan empat mata antara Pak Surya dengan Pak Prabowo. Di situ dikatakan bahwa kalau misalnya Anies Baswedan gagal masuk putaran kedua, maka Nasdem dan juga Pak Surya akan mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo. Kenapa lebih memilih mengalihkan dukungan ke Pak Prabowo yang dulu 2014 dan 2019 Bapak tidak dukung? Siapa yang bilang itu? Kami konfirmasi Pak, makanya. Coba tanya dulu sama siapa konfirmasinya. Yang jelas, Prabowo kawan saya yang cukup lama. Satu, komitmen kami bersama, persahabatan yang sudah baik dan terjaga selama ini, harus bisa kita jaga lebih baik lagi dari sekarang dan ke depan. Kita masing-masing berkompetisi secara baik, kita masing-masing membuat suasana pemilu cukup kondusif, dan tidak tertutup kemungkinan kita saling mendukung. Berarti itu betul ya Pak ya? Kita saling mendukung. Oke. Di putaran kedua kalau calon bukan yang... putaran kedua ya. Omonganmu, walaupun terbukti. Mateng loh Rifana. Saat mengorek-ngorek dapat informasi, akhirnya dikasih fakta. Betul, mateng loh. Dia seolah-olah menjadikan dirinya seperti Najwa Shihab. Ya, Najwa Shihab ketika dia menyentuh satu hal, dia giring dulu ke arah sini supaya buat bercanda-bercanda supaya cair, baru masuk lagi. Dia enggak, so asik banget mencecer. Siapa lu dibanding Najwa Shihab? Siapa lu? Oke, next. Oleh salah satu capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, ada beberapa infrastruktur negara juga di situ. Saya mau langsung tanya ke Bang Hasan. Bang Hasan, Pak Jokowi menyampaikan bahwa Presiden boleh berpihak, boleh berkampanye. Di belakangnya ada capres Anda, Pak Prabowo Subianto. Itu disampaikan di acara kenegaraan di pangkalan militer. Kemudian ada Panglima TNI. Pertanyaan saya, apakah TKN 02 merasa bahwa ini adalah bentuk keperpihakannya Pak Jokowi secara terbuka? Ini memang udah gongnya ini. Oke, saya bacakan ya. Rifana butuh bengkel reparasi urat mulut dol. Hasan Nasri bukan berdebat dengan tim 01 dan 03. Hasan Nasri berdebat dengan host CNN, Rifana Pratiwi. Jadi kalau saya sih sebenarnya bingung ini dipersoalkan. Apalagi judulnya kepanikan. Karena kan orang awam sekalipun tidak akan punya kesimpulan bahwa Pak Jokowi ada di belakang Anies. Orang awam sekalipun juga nggak akan punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Mas Ganjar. Orang yang paling awam dalam politik Indonesia punya kesimpulan Pak Jokowi ada di belakang Pak Prabowo sudah. Memang begitu adanya. Jadi nggak ada unsur kepanikan di sini. Berarti diakui ya, itu bentuk keberpihakannya Pak Jokowi secara clear, secara terbuka. Bukan pidato itu bentuk keberpihakan, tapi kesimpulan masyarakat itu sudah bulat menurut saya. Nggak akan ada yang berdebat soal itu. Pak Jokowi ada di posisi mana itu nggak akan berdebat soal itu. Jadi ini tidak perlu dipersoalkan. Saya tidak fair tadi adalah kenapa nggak ditayangkan Pak Jokowi Pak Jokowi statement itu kan bukan dalam ruang hampa. Ada pertanyaan sebelumnya kan? Tanya oleh wartawan. Apa pertanyaannya? Ya. Pertanyaannya apa? Jadi kan Pak Jokowi menjawab pertanyaan, bukan dengan sengaja statement, ini boleh, kan ditanya. Kalau nggak ada pertanyaan wartawan itu kan nggak akan ada keluar statement seperti itu. Jadi menurut saya gitu, apalagi bahasa undang-undangnya emang boleh. Yang diperdebatkan sesuatu hal yang terang benderang menurut saya. Di undang-undangnya dibolehkan. Ya kan? Diatur tata caranya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Terus kemudian diributkan. Tapi kan sebelumnya Presiden sudah sempat bilang bahwa semuanya harus netral. Ada yang netral, yang netral itu kan ASN, TNI, Polri. Kepala daerah nggak harus netral lah. Pemerintah pusat juga ada pernyataan Presiden Jokowi. Pemerintah pusat juga harus netral. Kalau kementerian di kementerian dia harus netral. Mulutnya itu loh.
Lo host apa gimana sih? Lo mulut cuci mana? Netral dong, ya kan? Pegawai-pegawai di pusat kan juga, ASN-nya kan juga netral. Jadi kalau semuanya harus yang netral, kepala daerah, ini kepala daerah itu boleh berpihak, PJ kepala daerah nggak boleh berpihak, karena dia ASN. Tapi kepala daerahnya kalau dia mau berpihak juga nggak apa-apa, orang politik kok. Pak SBY itu kampanye untuk Partai Demokrat di tahun 2014. Kalau Pak SBY boleh kampanye buat Partai Demokrat, masa definisi kampanye yang berbeda dengan kampanye Pilpres? Matang lo. Ya, apakah kalau buat partai boleh, misalnya gini, Pak Jokowi hari ini kampanye buat PDIP, ribut nggak? Nanti kita tanya nih. Ya misalnya gitu. Kalau kampanye buat partai boleh, kampanye buat capres nggak boleh, berarti definisi kampanyenya berbeda. Saya nggak lihat di undang-undang itu definisi kampanyenya berbeda. Kampanye buat Pilpres maupun buat Pileg. Sebagai kader partai politik boleh. Ya terus? Tentu saja boleh. Karena Dibahas pada dalam saat ini undang-undangnya yang sedang berkontestasi adalah putranya. Ya terus? Kalau buat partai politik yang orang lain aja boleh, kenapa nggak boleh kampanye seperti buat Barack putranya? Obama berkampanye untuk Hillary. Itu dalam satu partai yang sama. Ini kan berkampanye untuk partai. Nggak ada bahasa undang-undangnya bahwa Anda boleh berkampanye untuk partai yang sama, kan? Ada nggak di situ? Coba nanti. Ya, jadi nanti menurut saya, lihat aja itu. Hukum tata negara. Iya. Kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada di belakang Prabowo Gibran, menurut saya itu sah-sah aja. Dan yang harus dicatat sekarang, Pak Jokowi belum sekalipun turun kampanye untuk pasangan Prabowo Gibran. Pak Jokowi hanya menyatakan bahwa ya presiden boleh berkampanye. Kemudian itu yang diributkan. Terus kemudian dibilang apakah ini tanda panik? Yang panik itu menurut saya sorry ya, yang panik itu harusnya Bang Bestari Barus, yang panik itu harusnya Bang Ciko Hakim. Ini ada dua jubir Anies ya, yang panik harusnya Edi Satrio. Menurut saya yang panik itu harusnya gitu. Saya langsung konfirmasi nih. Yang panik itu harusnya itu gitu. Jadi kita tidak ada dalam kondisi panik sama sekali. Yang panik itu harusnya di bawah. Kalau yang di atas itu gitu. 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 Jadi wow, keren. Luar biasa, saudaraku. Kita lewati dulu. Ada yang lewat nih. Ya, jadi kita tetap jaga persatuan. Jambak lo. Oke, next. Kalau mau ngomongin ini pasti ayat-ayat kemenangan, ini ayat peperangan. Ayat peperangan Mbak yang dibaca pasti. Kenapa? Ini kan perang saudara dengan PDIP, itu nggak bisa dibantah. Jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup. Menang kalau bisa ini harus disertai dengan PDIP kurang dan kandangnya pun juga diseruduk. Bahkan suaranya digembosi. Tak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dari perang saudara itu. Saya membaca di 2024 ini adalah efek dari perang saudara itu. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bisa melampaui dari PDIP, dan bagi Jokowi nggak cukup hanya menang dari PDIP jagoannya, PDIP-nya dikurangi dan kandangnya pun dikalahkan. Jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu, yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat, dan Mbak Rifana host terbaik dunia akhirat dari mana? Jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu, yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat, dan Mbak Rifana. Makanya statement itu kayaknya mengarah bahwa dia pendukung 01. Bicara tentang dunia akhirat kan ya timnya 01 kan. Dan ini kayaknya memang keluarganya atau apa familinya memang terdoktrin oleh dunia dan akhirat. Oh ya. Pak Adi. Dan ini adalah nggak sekamat habis mati-matian oleh Bung Ara. Kalau pengalaman saya lihat data ini, saya percaya gitu bahwa nomor 2 akan menang 1 putaran. Saya percaya dengan lembaga survei Indonesia. Apalagi moderatornya saya tahu pasti bukan pendukung nomor 2. Kan gitu. Tahu persis saya. Ya gitu. Jadi nggak apa-apa ya. Kita sangat objektif di sini gitu ya. Dan saya yakin LSI tidak menjadi konsultan pemenangan, betul nggak? Kan gitu. Jadi bahwa memang kalau mau naik itu faktornya banyak. proses juga ya Bang. Oh iya, harus Bang Ara kan bertahun-tahun jadi politisi kan? Kamu udah berpuluh tahun. Iya, jadi di proses itu penting ya Bang. Kita sama-sama, kita semua berproses. Kalau jadi itu sudah menjelaskan bahwa dukungan dukungan itu berasal dari berbagai macam faktor. Kalau kita mau memahami gitu.
Itu betul sepakat kamu sampaikan tadi bahwa kenapa Jokowi efek ada ke Prabowo tidak maksimal ke PSI, karena Prabowo adalah figur yang berproses panjang. Dia beberapa Saya sepakat kali soal kalah. ini. Nah sudah, mudah-mudahan kamu sepakat Tapi juga. saya Satu belum tentu putaran. sepakat dengan hasil ini. Ini data loh. Survei. Iya elah, lo host, lo moderator, tapi mengenai riset aja lo nggak mau percaya. Sementara lo udah menjadi host tahun demi tahun, pemilu demi pemilu. Sebegitu akuratnya survei. Bahkan lebih detail, seakurat itulah quick count. Oh my god. Saking getolnya ingin menang ke 01. Anak abah real ini. Jadi sepakatnya setengah-setengah. Kita sepakatnya soal proses tadi, Ya. partai politik Kita dong. hari ini bahas survei bukan proses ya. Makasih, saya pikir kita lihat aja. Kamu berani nggak kalau saya bilang 1 putaran, kamu 2 putaran? Kalau kamu 1-2 putaran, kamu berhenti jadi presenter, saya berhenti jadi politisi. Ya. Enggak dong, enggak kayak kamu nggak gitu. berani ya? Udah, Enggak apa-apa. selesai. Bacotmu gede, kalimu 0. Ya udah selesai. Ya, itu pertaruhannya beda. Ya, tapi saya mau Tadi kalau soal keyakinan kamu sama saya beda, tapi saya pertaruhkan tadi saya berhenti jadi politisi, kamu berhenti jadi presenter. karena kan di dalam agama kita nggak baik kita bertaruh. Ya itu Dalam agama saya nggak boleh, Bang. reputasi ya, Iya. pertarungan reputasi ya. Oke, jadi kita Jadi, doakan. agama saya juga meyakinkan hal yang baik dan Iya. benar ya. Tapi kalau kita punya suatu keyakinan soal posisi kita profesional, karena kamu sudah punya posisi yang berbeda sama saya. Iya. Ya, jadi kita nggak perlu debat panjang-panjang. Karena saya tahu pasangan kamu yang dukung bukan nomor 2. Saya tahu itu, betul kan? Betul nggak? Nggak perlu saya jawab. Si bacot ngali 0 nih. Saya di TPS. Semua tahu gitu ya. Iya, saya di TPS. udahlah Oke. ya. Kita doain dong, kita tepuk tangan dulu Bang Anas supaya jadi menteri nanti di kabinet setelah 10 tahun kemarin nggak jadi menteri. Bahasa apa itu? Habis lo kan? Habis lo kan bacotmu 100%, nyalimu 0. Kita juga ada yang objektif, ada yang tidak objektif. Mateng lo. Ada yang independen, ada yang tidak independen. Mateng Walaupun lo. mungkin semua media mengaku independen. Ya. Oke, Revana, saya hormati posisi kamu. Mateng lo. Aku puas, thank you Bang Arah. Anak luar biasa. Itulah ciri-ciri anak-anak abah. Berdebat sama anak-anak abah, kalau bisa dihindari lah. Tapi it's okay. Kalau kamu mantap untuk mengalahkan dalam debat, kayak Bang Ara ini, silakan. Go ahead. Kita akan terus mengawal banyak hal di channel ini, guys. React OG. Thank you, guys. Bye-bye. Ada lagi video saudaraku. Ini ternyata timnya Anies ini diduga ada pengkhianatnya, saudara. Timnya Anies ada pengkhianatnya. Jadi bisa babak belur tuh Anies. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Ya, sambil nunggu waktunya berbuka lah. Nah, itu ngabuburit. Oke, itu sama videonya ya. Keren ini ya. Wah, ini masih ada yang mau lewat ini. Sabar ya. Ini tak besarin dulu volumenya. Mana ini volumenya ya? Nah, nih, saudara. Dari internal pendukung Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, katanya ada pengkhianat di tim hukum Anies Muhaimin yang sekarang sedang menggugat hasil Pilpres ke Mahkamah Konstitusi. Sengaja pakai MK, tidak pakai jalur Bawaslu. Supaya apa? Supaya mereka cepat kalah. Dan ketika sudah kalah di MK, maka putusan MK itu adalah final dan mengikat, sudah tidak bisa lagi diubah. Dan mereka tidak mungkin menang jalur MK. Karena ada jalur yang lain, urusan pemilu ini. Ada oknum-oknum di hukum Amin yang sengaja mengarahkan ke sana. Coba kita dengarkan dulu. Wah, ini tadi suara Bung Ropik Muksin ya. Dari channel Manusia Plural. Coba kita lanjut ya. Sama-sama saudara. Makanya udahlah, bubar. Boleh kan? Kalau boleh THN tetap dengan
PD-nya soal TSM kecurangan, pengerahan apa, pansos segala macam, itu kan bahan-bahan yang terlain itu. Iya, iya. Dan tidak menambah peluru cadangan yang jadi pamungkas. Bahaya nggak? Menurut saya itu sangat bahaya. Ibarat perang itu, mereka itu sudah menggunakan gas fosfor, kita masih pakai helmnya Brimob. Harusnya helmnya Densus, Bang Edi. Helm Densus itu gas dari luar nggak bisa masuk ke kita. Amunisi kita harusnya seperti itu, gitu loh. Kenapa saya memakai istilah ini? Biar gairah mereka, itu muncul begitu loh. Saya ingin menutup pertanyaan dengan dua sinyalemen. Ya. Sinyalemen pertama disampaikan oleh si manusia merdeka, Muhammad Said Didu. Oh iya, iya. Muhammad Said Didu mengatakan ada orang-orang di sekitar paslon yang memperdagangkan kemenangan. Oh begitu, ya. Jadi dia berperan, berfungsi segala macam supaya pasangan ini nggak menang, dapat hadiah. Ya. Satu. Itu tim paslon dari mana? Dia nggak mau sebut. Oh begitu, ya. Sebetulnya kita tahu ini. Iya. Dalam obrolan offline disebut, gitu ya. Ya. Yang kedua, ini yang gawat nih, DHL nih, teman Mas juga nih. Oh iya. Kami Hari Lubis. Mau mengerahkan pasukan jihad itu? Apa itu? Ya, ini pengacara juga. Dia bikin artikel dan viral di mana-mana. Dong damai teman saya juga kan? Iya. Ada pengkhianat di tim hukum Anies. Wah, ngeri nggak? Iya. Kalau kita gadokan dengan sinyalemennya saya Didu, nyambung. Mohon maaf. Apakah strategi yang akan dimainkan THR ini, tanda kutip, adalah bagian dari, tanda kutip lagi, suksesnya si musuh dalam selimut tadi, Mas? Supaya tadi akan dengan mentah dikalahkan. Memang dari awal ya, saya tanpa mengurangi rasa hormat kepada tim hukum nasional, memang dari awal terbentuknya itu beberapa nama, saya juga nggak mau sebut. Nggak boleh. Nggak boleh. Kita kan tadi kan sudah bertekad tawasobil hak, tawasobil sober. Nggak boleh saya sebut itu fitnah nanti. Memang dari awal sudah ada mempertanyakan kredibilitas. Kenapa kecurangan-kecurangan itu tidak dibawa ke Bawaslu? Kenapa didiamkan dan sebagainya? Jadi semacam dia itu dipasang, tapi justru untuk mereda, untuk kanalisasi. Untuk kanalisasi, mereda. Ini udah selesaikan ke MK. Tanpa mengurangi hormat saya, yang sangat paham tentang Mahkamah Konstitusi itu di tim beliau itu hanya dua. Satu Bang Refli Harun, yang kedua Bang Hamdan Zulfa. MK. Itu. Kalau yang lain saya ya mungkin mereka ahli lah, tapi bukan di bidang itu. Karena ini kan satu persoalan khusus ya, karena Mahkamah Konstitusi mahkamah yang hadir bersamaan reformasi. Jadi kalau kita mendasarkan pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, wilayah-wilayah itu sebenarnya harus disentuh. Nah, terus pertanyaan yang kedua, sinyalemen itu kalau saya jawab begini ya, might be yes, might be no. Kan nggak bisa saya bukan pengadil yang bisa mengatakan ini guilty, ini not guilty. Iya. Tidak boleh. Kan mestinya menjadi waspada buat khususnya Anies dan Muhaimin. Harusnya. Ya, dari awal saya sudah membaca gelagat tim ini hanya akan bertempur di MK. Kanalisasinya di situ, tidak mempersoalkan kecurangan di Bawaslu. Sudah saya baca, ini kanalisasi. Jadi, tetapi ini ada kelemahannya juga loh Bang Edi. Kalau mereka nanti gugatannya ditolak, ya akan menjadi legitimasi loh. Legitimasi loh, ini bagus loh. Ini pertanyaanku. Sudah produk MK, berarti kan sah. Kuat. Ini pertanyaanku terakhir, aku lagi tunggu tadi. Pertanyaanku begini tadi, sebagai orang awam yang saya tahu, keputusan MK itu final and binding. Ya. Terakhir dan mengikat. Betul. Begitu MK putuskan pokoknya Wowo menang. Maka menjadi legitimate. Betul. Kalau kita masih bunyi segala macam, lu memang maunya rusuh. Lu memang rusuh kan? Saya ini kan nasib minimal 5 tahun ke depan. Saya sama Anda kan kayaknya soulmate ya. Anda belum mengajukan pertanyaan, saya sudah munculkan problem itu. Jelas itu adalah Edi Mulyadi. Jelas pendukung Anies Baswedan. Udah ngomong belak-belakan seperti itu, Bos. Jadi nggak mungkin menang jalur MK. Bukan karena ada paman. Dan sekarang paman Gibran itu, paman Usman itu,
tidak akan ikut terlibat di dalam sidang sengketa Pilpres ini. Tidak akan terlibat. Ya, Refli Harun itu udah senangnya luar biasa. Ada potensi menang, katanya. Padahal itu juga orang hukum tuh yang ngomong. Itu bukan jalur yang tepat. Kata orang. Ya, bentar, Mas Lewat. Jadi jelas ya. Kemungkinan Anies kalah lagi di sidang MK. Tapi ya kita akan lihatkan aja. Tentu urusan hukum ini banyak tafsir, banyak versi, dan lain sebagainya. Tetapi ketika ada potensi buruk di orang yang itu adalah pendukung capres yang sedang menggugat, bukan keluar statementnya dari tim 02 loh, bukan keluar statementnya dari tim 03 loh. Tapi ini adalah statement yang keluar dari pendukung Anies Baswedan. Jadi bila nanti ternyata Mahkamah Konstitusi tidak memenangkan sengketa Pilpres kubu 01, jangan nyalahkan Pak Jokowi, jangan nyalahkan MK. Ya, jadi sekali lagi kalau nanti ternyata yang menang adalah 02, kalian nggak perlu nyalah-nyalahin Pak Jokowi atau MK. Tadi udah dijelasin tuh oleh pendukungnya Anies ya. Kenapa Pak Jokowi dibawa-bawa? Ya karena selalu dikait-kaitkan. Paman Usman itu udah nggak mimpin sidang tuh. Udah nggak ikut campur. Maka kalau kemudian nanti ada putusan MK, jangan kau goreng-goreng lagi ya. Sebagai putusan politis, bukan putusan ideal. Jangan. Karena mereka itu, wataknya kalau kita lihat, kebenaran dan kesalahan itu tergantung dari dia menang atau kalah. Kalau dia menang, maka tidak salah, jurdil. Tapi kalau dia kalah, maka salah, ada intervensi, tidak jujur dan tidak adil. Kita dipaksa untuk menerima seluruh produk pikiran mereka yang licik dan picik itu. Jadi pemilu ini benar atau tidaknya, jujur atau tidaknya, adil atau tidaknya tergantung Anies. Kalau Anies menang, maka pemilu ini baik, jujur, benar, dan lain sebagainya. Kalau Anies kalah, maka tidak jujur, tidak adil, tidak baik, dan lain sebagainya. Itu poinnya itu. Ya, jadi memang oknum-oknum dari migran Yaman itu sok mengklaim paling benar gitu ya. Pokoknya kalau nggak sesuai Habib, sesat. Itu Taufik Assegaf kalian juga sudah tahu dah doktrinnya gimana. Orang Islam kalau ngikutin Al-Quran tapi nggak ngikutin Habib juga dibilang sesat. Jadi sama ini. Kalau nggak sesuai pikirannya Anies dibilang salah gitu. Saudaraku, kalian mungkin pengen tahu nih apa tuntutan atau gugatan dari kubunya Anies yang mengajukan ke MK ini ya. Ada kabar nih, gugatan hasil Pilpres yang diajukan ke MK, Anies dan Ganjar minta pemilu ulang. Minta pemilu ulang tanpa Gibran. Ya, tanpa Gibran. Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal lah. Coba kita simak videonya. Kita perdengarkan buat Anda ya. Nah, ini penting sekali. Pasangan calon presiden dan wakil presiden, partai politik, dan calon anggota legislatif berbondong-bondong mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Hingga Senin, 25 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi menerima 277 pengajuan permohonan sengketa hasil pemilu, baik Pilpres maupun pemilu legislatif. Mahkamah Konstitusi optimis dapat menyelesaikan perkara sengketa hasil pemilu selama 14 hari kerja atau sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan undang-undang. Yakinnya kalau nggak yakin kan ini perintah undang-undang. Jadi kalau lebih dari itu kan menjadi persoalan, menjadi cacat hukum gitu kan.
Jadi kita yakinlah dengan itu, dan sejauh MK menangani PHPU rasanya kok seluruhnya terpenuhi ya 14 hari kerja, bahkan tempo hari 2019 itu kurang dari 14 hari malah. Tim hukum Ganjar Mahfud mendaftarkan gugatan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi pada Sabtu lalu tanpa dihadiri oleh pasangan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Selain meminta pemilu ulang di semua TPS, tim hukum Ganjar Mahfud juga meminta MK mendiskualifikasi pasangan Prabowo Gibran karena dianggap melanggar hukum dan etika. Kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami ya telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum ya dan etika, dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK dan terakhir oleh DKPP. Di hari yang sama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3 juga mengajukan permohonan sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. P3 menggugat hasil pemilu 2024 di 18 provinsi se-Indonesia. Menurut Ketua DPP P3, Ahmad Baidowi, P3 seharusnya meraup 6 juta lebih suara dan melewati ambang batas parlemen 4%. Berdasarkan tracking kami, di dapil-dapil itulah suara P3 hilang. Tidak banyak, di dapil itu paling 3.000, 4.000 gitu. Tetapi terjadi di sebanyak dapil, sehingga ketika di total itu melebihi 200.000 gitu. Nah itu yang terlacak. Sebelumnya, pasangan Anies Muhaimin telah lebih dulu mendaftarkan gugatan hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi pada Kamis lalu. Senada dengan tim hukum Ganjar Mahfud, tim hukum Anies Muhaimin mendesak diadakannya pemilu ulang. Tim Liputan Kompas TV. Ya. Ya, jadi mereka mendesak pemilu ulang. Gimana mereka nggak mikir ya, pemilu ulang itu betapa besar ya biayanya. Lagi pula, dari sejumlah TPS yang sudah dilaksanakan pemungutan suara ulang, itu kan juga bisa jadi sampel gitu loh. Saya ulangi ya. Harusnya, tapi ya nggak apa-apa, kita hormati proses ini ya. Namanya mereka ingin menggunakan haknya ya, hak hukumnya. Kita ikuti saja mekanisme hukumnya. Tetapi yang jelas, saudaraku, kita harusnya bisa melihat dan bercermin dari TPS yang sudah mengadakan pemungutan suara ulang. Ya. Di Jakarta misalnya, di tempatnya Anies misalnya itu ya, kita tahu itu justru yang katanya tadi saya sampaikan, yang katanya itu ada kecurangan, yang seharusnya katanya yang menang adalah Anies ya di Jakarta. Jakarta itu kan wilayahnya Anies ya. Mereka menuduh bahwa kubunya Pak Prabowo itu curang. Lah, dia bilang harusnya yang menang adalah kubunya Pak Anies. Tapi setelah dilakukan pemungutan suara ulang, ternyata di TPS-TPS di Jakarta itu yang menang adalah Pak Prabowo. Nah, artinya tuduhan mereka yang katanya kubu Pak Prabowo curang, di situ harus ada pemungutan suara ulang. Yang harusnya yang menang adalah Pak Anies. Ternyata setelah pemungutan suara ulang nggak terbukti, ternyata bukan Pak Anies pemenangnya, tapi justru Pak Prabowo. Berarti kan terbukti di situ tidak benar tuduhan itu gitu. Tuduhan bahwa yang seharusnya menang adalah Anies itu tidak benar. Dan bahkan ada suara-suara yang malah meningkat setelah ada pemungutan suara ulang gitu. Maka sudahlah, orang awam aja kayak saya aja bisa memahami. Kalau misalnya diadakan pemungutan suara ulang, itu saya yakin malah suaranya Pak Prabowo itu malah bisa meningkat. Bisa meningkat mungkin lebih dari yang sekarang. Kenapa? Karena psikologi massa itu kalau trennya kan kita lihat, mereka itu kecewa kok dengan kubunya Anies, kubunya 03. Karena apa? Sejak kita lihat di debat presiden yang ketiga itu, ya bagaimana kubu 01 dan 03 merosting Pak Prabowo. Sehingga banyak yang tadinya mendukung Anies itu berbalik arah
mendukung Pak Prabowo. Banyak yang tadinya mendukung Pak Ganjar, kemudian berbalik mendukung Pak Prabowo. Makanya hati-hati ya kan. Perilaku public figure itu kan selalu diamati oleh masyarakat di Nusantara. Apalagi kalau saya melihat tim-tim kampanye mereka. Saya tahu betul ada kejadian yang sangat menyayat hati warga Banyuwangi ketika yang seorang pelawak itu ya namanya Cak Pelontong atau Cak siapa itu membuat pernyataan yang sangat kontroversial. Lah akhirnya banyak orang Banyuwangi yang tadinya simpati kepada 03 berpindah kepada 02. Nah, itu tidak sedikit kejadian blunder yang semacam itu ya. Saudara, memang sulit ya menerima kekalahan. Apalagi kaitannya dengan pemilihan presiden, apalagi juga kaitannya dengan pemilihan legislatif tentu saja. Tapi ya kita hargailah. Mereka punya hak untuk berjuang. Tetapi nanti kalau sudah diputuskan oleh MK bahwa pemenangnya adalah Pak Prabowo, ya tolonglah biar tercapai kedamaian, nggak terus-terusan berkepanjangan gaduh, kalian terima dengan ikhlas ya. Saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada video sore hari ini. Mudah-mudahan menghibur kalian semuanya. Kita jaga persatuan dan kesatuan. Oke? Salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!